Perkenalkan, nama saya Kaira Michelle dari kelas 97. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Yang pertama adalah pengertian pasar bebas. Seringkali kita mendengar istilah pasar bebas dalam dunia perdagangan. Namun apakah Anda atau kita sudah tahu pengertian pasar bebas tersebut? Pada dasarnya, perdagangan bebas atau yang biasa kita sebut dengan pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, sehingga setiap keputusan dan aksi individu yang erat kaitannya dengan jasa, barang atau uang akan lebih bersifat sukarela. Di lain hal, lawan dari pasar bebas ini adalah sistem ekonomi terpusat yang mana pihak pemerintah akan turut adil dalam menentukan suatu produk barang atau jasa apa saja yang harus diproduksi dalam negaranya, dan pemerintah juga akan menentukan harga tersebut. Dan ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu adalah pengertian pasar bebas menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, pasar bebas atau perdagangan bebas itu adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Artinya, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing. Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan. Artinya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Tujuan pasar bebas. Tujuan pasar bebas itu ada beberapa yang sangat penting, yaitu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar, menciptakan transfer of teknologi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian ada fungsi perdagangan bebas. Fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat agar bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor impor barang. Kemudian ada ciri-ciri pasar bebas. Ciri adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Selain itu, ciri lain dari pasar bebas juga adanya pembagian kelas, seperti adanya kelas pekerjaan dan pemilik modal dalam suatu perekonomian masyarakat. Kemudian ada manfaat perdagangan bebas. Manfaat yang mampu dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam negara adalah lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing, sehingga tingkat kreativitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Kemudian ada juga kekurangan dari pasar bebas. Contohnya adalah perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. Perdagangan bebas juga mampu mengancam kestabilan perekonomian pada suatu negara jika produk dalam negara tersebut tidak mampu bersaing dengan produk asing yang masuk ke negaranya. Yang terakhir adalah contoh penerapan pasar bebas. Contohnya saja seperti Indonesia dalam menerapkan perdagangan bebas yang tidak menyeluruh pada komoditas, karena masih ada beberapa aturan yang komoditas yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat seperti minyak, listrik, dan bahan pokok lainnya. Kemudian adalah kendala di pasar bebas. Seluruh kendala yang timbul di pasar bebas umumnya akan memanfaatkan ancaman kekuatan implisit atau eksplisit.
Contoh sederhananya adalah perpajakan, peraturan, larangan, pertukaran spesifik, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat pada persyaratan tertentu di dalam pertukaran, kontrol harga, persaingan dari layanan yang disediakan untuk masyarakat, kuota dalam memproduksi, membeli barang, atau pelaksanaan perekrutan karyawan.